Nah ini Bang David, kita lanjutkan lagi. Tadi kata Pak Said, belum tentu 2029 Pak Prabowo gandeng Mas Gibran lagi. Ini emang cari start lah. Ya, itu kan interpretasi Pak Said Didu ya. Itu boleh-boleh aja, silakan membangun opini. Tetapi kenyataan sampai detik ini, itu sangat harmonis hubungan baik antara Pak Presiden dengan Wakil Presiden. Juga simbol kemarin di 17 Agustus di Istana kan betapa bestinya bertiga ini kan, yang tadi juga ada di layar ini. Jadi saya mau katakan bahwa Pak Prabowo sangat menyadari ketenangan ya, harmoni kepemimpinan itu menjadi kata kunci dari keberhasilan asta cita beliau. Ketika terjadi riak dinamika politik yang tidak berujung pangkal atau mencoba membangun gestur-gestur yang tidak membuat mereka rukun antara 01, 02 antara presiden dan wakil presiden, itu akan merusak konsentrasi kepemimpinan Pak Prabowo sendiri. Sehingga Pak Prabowo sebenarnya nggak pernah merespon apapun yang terjadi soal bagaimana opini untuk bagaimana memecah belah duet Prabowo Gibran ini. Bahwa kemudian apa yang dikonstantir oleh Pak Said Didu tadi, bahwa ada orang yang kebelet, ada orang-orang yang sudah nggak sabar, iya pasti. Karena bagaimana caranya memecah duet ini, termasuk koalisi tiga figur ini, Prabowo, Jokowi, Gibran. Satu-satunya cara dari calon-calon lain untuk bisa naik 2029 adalah pecah soliditas ini. Termasuk, kalau saya kaitkan sedikit, kasus-kasus ijazah yang tidak berujung pangkal ini kan salah satu cara untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi yang luar biasa itu. Nah tapi Bang David, ini juga jadi pertanyaan, kalau misalnya emang nggak ada apa-apa, kalau relawan juga masih solid, Pak Jokowi, Pak Prabowo solid, tapi kok pas ditanya Pak Budi Ari siap nggak untuk skenario terburuk, pada jawab siap? Nah gini, makanya saya mau sampaikan, kami berdua ini saksi. Jadi ada 40 organisasi, 60-an orang yang hadir di situ, 3 jam pertemuan, Pak. Pak Jokowi itu hanya terakhir bicara 10 menit terakhir. Ya. Dari 60 orang itu semua digilir ketua-ketua relawan itu bicara, termasuk saya, Andi Aswan. Nah giliran si Bung Budi Ari ngomong, beliau mengatakan, teman-teman tadi kan di awal itu bicara soal apa segala macam. Gimana kalau pemerintahan ini nggak sampai di ujung 2029? Apakah kita siap? Siap dalam arti sebagai pendukung Prabowo Gibran, apa kita siap dengan situasi itu? Sebenarnya itu kita mengklarifikasi juga. Dan juga Budi Ari sudah klarifikasi kan. Oke, sebentar. Ini bagaimana Pak Said? Begini. Ini seakan-akan dibalik, seakan-akan pihak luar yang kebelet. Padahal yang ngomong kebelet kan yang di dalam sana. Kok dibalik? Kan itu interpretasi, Pak. Bukan interpretasi jelas. Interpretasi Pak Didu itu. Bukan. Yang kebelet bahwa kita harus siap kan di dalam situ. Ya. Siapa Pak? Di dalam itu siapa sih Pak Said? Sebut aja Pak. Karena Bapak mau. Budi Ari kami sebentar Bung David ya. Jangan dibalik-balik fakta. Fakta menyatakan. Saya ulangi kalimatnya kalau saya salah. Ini sepertinya tidak sampai 2009 nih. Kalau dia 2009 insting Budi Ari kata Budi Ari. Dengarkan dulu, dengarkan dulu, dan Anda yang semua di dalam situ nggak membantah itu. Oke? Karena pendapat pribadi. Bukan, dalam dinamika, kalau kita nggak sepakat, kita ini organisasi terus juga. Kalau kita diam terhadap pendapat orang, berarti kita setuju dalam ruangan itu. Itu clear. Dan harus diingat, Pak Said Didu harus diingat. Kalau sebentar, Bu. Saya mau nambahkan ini. Nggak usah dulu. Oh, nggak usah dulu. Sebentar, Bur. Kalau kita berorganisasi dalam forum, dan kita diam, artinya kita sependapat itu. Jangan setelah ribut baru memojokkan Budi Ari semua. Ya kan? Clear. Nah, kok kita dianggap provokasi? Kita dianggap kebelet. Padahal yang kebelet adalah 60 orang dalam itu. Itulah sebabnya saya tadi minta. Itu sebabnya saya tadi minta agar video yang lebih panjang dari itu dikeluarkan. Diam dulu dong, saya mau ngomong nih. Bung Andi sebentar. Sebentar dong, saya diminta ngomong nih. Oke, Pak Rajasa, kalau dari yang Anda lihat sebenarnya, adakah ini sesuatu yang terorkestrasi jelang genap 2 tahun Pak Prabowo Gibran? Begini Bu, sebenarnya saya agak lucu ya melihat tema yang disampaikan oleh bola liar. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh publik hari ini bukan percepatan pemilu atau pemilu tepat waktu, karena semuanya melahirkan pemimpin monster, ya kan, yang membuat rakyat ini terpuruk. Itu aja satu pertama ya. Tapi dalam konteks Budi Ari, saya akan katakan bahwa statement seorang politisi tidak sekedar berhenti menjadi rangkaian kalimat, apalagi diucapkan saat negara sudah memasuki dalam
fase kegelisahan. Kata-kata pernyataan politisi bisa menjadi sinyal atau menjadi instruksi ketika kata percepatan diarahkan kepada kader politik dalam rangka menghadapi kemungkinan perubahan kekuasaan negara di luar mekanisme konstitusi. Disinilah analisa linguistik forensik menjadi relevan. Saya katakan kenapa relevan? Untuk melihat apakah pernyataan Budi Ari ini sudah offset atau dikatakan sebagai sebuah tindakan makar, ini perlu yang dilakukan pendalaman. Karena begini ya, dalam penerapan hukum di sini memang tidak mengedepankan equality before the law ya. Contoh kasus Majen Purnawira Sunarko, hanya mengatakan kepung istana, padahal dia tidak punya masa politik, ditangkap, ditahan, sampai hari ini tidak jelas hukumannya. Itu. Tapi dalam konteks intelijen strategis ya, dalam terminologi intelijen strategis dalam konteks early warning ya kan, justru berkembang narasi bahwa ini ada agenda terselubung dalam rangka mengganti presiden atau kepemimpinan yang sah sebelum 2029 gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu diklarifikasi secara jelas gitu loh, oleh yang bersangkutan dan oleh banyak pihak lah, termasuk juga mungkin melalui proses hukum atau apa, sehingga apa tidak terjadi kegamangan di kalangan masyarakat. Karena begini Bu, dampak daripada pernyataan ini Bu ya, ini dapat menjadikan demonstrasi menjurus pada kekerasan, munculnya narasi bahwa institusi pemerintah kehilangan legitimasi. Seperti itu menurut saya. Nah, Pak Reza, oke sorry. Nah, tapi kalau misalnya ini ada dampaknya, ada konsekuensi yang lebih besar sebenarnya, siapa yang diuntungkan dari kontroversi ini kalau gitu Pak? Ya saya pikir kita tidak bicara untung rugi ya, tapi yang jelas publik ini membutuhkan kejelasan dari pernyataan Budi Ari gitu loh. Entah dengan cara apa, yang penting ini bisa terklarifikasi secara jelas dan bisa diterima oleh publik. Nah itu apa yang harus diklarifikasi Pak, lebih jelasnya? Ya pernyataannya. Sekarang kan makanya saya bilang tadi bahwa kalau dalam konteks early warning ya kan, ini berkembang ya kan spekulasi bahwa ada agenda terselubung dalam rangka menggantikan pemerintahan yang sah sebelum 2029. Nah ini perlu diklarifikasi Bu. Itu menurut saya. Oke, untuk agenda mengganti kekuasaan. Iya. Ini spekulasi yang berkembang ya. Seperti itu. Maka dari itu dampaknya Bu, ya kan, tidak untuk kemungkinan demo-demo ini akan menjadi aksi kekerasan dan kemudian munculnya narasi bahwa institusi pemerintah tidak kehilangan legitimasi dan segala macam. Nah ini perlu kejelasan untuk mempertegas bahwa apa makna dibalik itu semua. Apakah ini hanya pernyataan pribadi? Kan nggak bisa dengan minta maaf begitu aja. Sunarko dulu pakai ditangkap Bu. Oke. Kalau gitu Bung Andi menanggapi sebenarnya apakah memang sejauh itu memang ada agenda sampai mau mengganti kekuasaan? Tidak pernah Pak Jokowi mengatakan mengganti kekuasaan itu karena beliau seorang demokrat. Seorang demokratik. Artinya beliau menjunjung tinggi betul yang namanya proses dari pemilihan Pilpres itu selama 5 tahun. Ya. Dan beliau itu selalu, saya ke NTT, saya ke Lampung. Di NTT pun beliau mengatakan bukan hanya di PSI. Dukung terus Prabowo Gibran. Semua asta-cita beliau, program-program beliau harus sampai ke masyarakat yang paling bawah. Bantu pemerintah kita. Terus menerus itu dikembangkan pada kita. Ya kami dari Militan Gibran Nusantara itu, kita fokus untuk itu. Ya. Jadi bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan ya, dan pemerintah ini bisa memenuhi asta-cita yang memang tugasnya adalah memberikan amanah, menerima amanah ini dan mewujudkan amanah ini kepada masyarakat. Ya. Dan saya rasa juga Bung Kurniawan MCP, ya kita sama-sama di relawan juga sangat mendukung pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, jadi kalau ada dari yang lain dari di luar itu ingin mencoba menggoreng-goreng, ya tunggu saja 2029 nanti seperti apa gitu. Ya, jangan diputus bahwasanya pemerintahan ini ya dicoba ya diobok-obok dan sebagainya melalui case yang menurut saya itu case-nya itu bukan masuk akal. Oke, sebentar. Sebentar. Pak Rajasa sebentar. Tadi yang saya katakan ya kan berkembang spekulasi ya kan adanya agenda rahasia. Tapi kalau menurut saya Bu ya bahwa
hubungan Prabowo dengan Jokowi itu satu frekuensi, Bu. Sama-sama otoritarian personality dalam dirinya. Jadi kalau saya bilang gitu ya, bahwa tidak akan pecah, ya kan? Koalisi Prabowo Jokowi tidak akan pecah. Kenapa? Karena kalau saya lihat dalam terminologi monarki, ya kan, Prabowo itu hanya pemangku kerajaan yang mengantar putra mahkota menjadi raja nanti 2009. Udah itu Berarti aja. mau ganti kekuasaan siapa Pak Rajasa? Berarti siapa Pak Rajasa yang mau minta ganti kekuasaan itu agendanya siapa kalau misalnya mereka tidak terpisahkan? Nggak jelas ya? Kalau misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebenarnya memang tidak terpisahkan, berarti agenda mengganti kekuasaan itu inisiatifnya dari siapa? Ya, yang mengatakan Dia yang Budi Ari. mengatakan? Ya Budi Ari kan yang mengatakan. Oke, kalau gitu tadi Bung Rey, apa tadi yang mau disampaikan? Supaya kita tidak dituduh, disudutkan oleh Andi dan David Pajung sebagai orang yang memprovokasi, mohon sangat kalau ada kelanjutan video itu disebarkan kepada publik. Apakah memang video itu cuma beberapa detik itu? Itu kan pertanyaannya. Kalau cuma beberapa detik itu, kok bisa hebat sekali orang tuh pas momen itu divideokan. Gitu. Tapi kalau ada yang panjangnya, mohon sangat keluarkan sekarang kalau perlu. Mana Pak video yang lebih panjang dari itu, supaya saya, Pak Said dan lainnya itu enggak selalu berada di dalam posisi yang dipojokkan oleh kalian sebagai tukang provokasi. Oke. Tapi kalau kalian nggak keluarkan juga itu video, jangan kami disalahkan bahwa kesimpulannya itu ya itu. Gitu loh. Oke. Sama ini seperti ijazah ini, kalau ijazahnya nggak keluar yang asli, ya jangan sampai orang disalahkan nggak percaya bahwa ijazah itu Oke. nggak ada. Oke, kalau itu saya mau nanya Pak Juanda. Pak Juanda, kalau Anda melihat dari kacamata hukum sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Budi Ari masih wajar sebatas hanya diskusi atau sesuatu yang apa ya, apa ini sebenarnya lebih jauh bisa diagendakan atau dibaca sebagai agenda pengambilan kekuasaan? Ya, makasih. Saya kira tadi sampai pulang saya nggak ngomong nih. Jualan. Silakan Pak Juanda. Ya, kalau sekali tadi tidak saya akan protes. Tapi alhamdulillah sadar. Iya, di sini kan nggak adil. Ya, maaf lah ya. Jadi aturlah sebaik mungkin negara ini dan termasuk yang di panggung ini. Oke, kalau gitu gimana? Ya, pertama saya lihat ada dua aspek politik dan aspek hukum tata negara. Kalau aspek politik, sebenarnya Budi Ari itu hebat. Kenapa? Gara-gara dia, kita ada di bola liar. Oke. Dan luar biasa. Dan itu hak dia sebenarnya, tidak ada masalah. Mungkin dalam perspektif politik, dia lihat mungkin ya, ada sebuah kecenderungan bahwa pemilu akan dipercepat. Itu secara politik. Apakah salah? Tidak salah. Tapi dari aspek hukum tata negara, kemungkinan Budi Ari tidak paham konstitusi. Ya, kalau dia paham konstitusi jelas, ya di dalam pasal 22E itu 5 tahun. Yang kedua di dalam Undang-Undang 10 2016 pemilu kada itu juga 5 tahun. Nah, dalam konteks hukum tata negara memang boleh dipercepat pemilu kalau ada argumentasi darurat misalnya. Terjadi kekosongan hukum, presiden misalnya mangkat, wakil presiden juga berhenti atau ada kasus hukum, baru prosesnya sepanjang memang waktunya masih di atas 3 tahun, 4 tahun misalnya. Kalau misalnya seperti ini sekarang, itu saya katakan kita paham hukum, paham konstitusi, tapi tidak konsisten dengan konstitusi. Nah kalau Ini ditarik sama konteks sekarang, menurut Bagaimana? Anda ada relevansinya nggak? Masuk nggak ucapannya Pak Budi Ari? Nah itu saya katakan secara politik itu hak dia. Tapi secara hukum tidak ada alasan hukum pun seperti apa yang disampaikan oleh dia. Mau apa dipercepat? Ya, baik dalam sistem presidensil maupun dalam sistem parlementer. Apalagi kita kan sekarang aman-aman saja. Prabowo menjalankan roda pemerintahan dengan baik bersama Gibran misalnya. Nah, jadi saya bingung kenapa ini Budi Ari bicara soal percepat pemilu walaupun saya katakan itu hak dia kan. Nah, tapi kalau kita berbicara hukum tata negara, hukum konstitusi, tidak ada argumentasi pun yang sekarang ini 2-3 bulan, 4 bulan, 1 tahun ini tidak ada alasan untuk percepat pemilu. Berarti kalau misalnya dibilang ada dinamika politik, ada riuh atau riak di masyarakat, itu sebenarnya tidak masuk untuk jadi indikator untuk sampai dibilang harus ada pergantian Nggak cepat. ada.
apa terjadi itu biasa politik itu dalam negara demokrasi. Memang inilah hasil dari kontribusi kita tahun 98. Oke. Tidak ada masalah. Tapi bicara itu yang berdasar hukum gitu. Yang kira-kira kita mengamati ini benar tidak ini? Kemungkinan tidak ini dipercepat. Dalam konteks konstitusi tentu ya. Misalnya tadi sudah saya sampaikan kekosongan pemerintahan. Boleh. Ini kan tidak ada. Apakah mungkin Budi Ari melihat, oh ini akan terjadi kosongan? Saya tidak tahu. Bisa saja mungkin ya. Tapi saya melihat tidak ada hal-hal yang bisa membuat pemerintahan kosong. Oke, dari Mas Kurniawan merasa itu juga adalah sebuah analisis yang berlebihan, insting yang berlebihan? Ini cek ombak, Mbak. Cek ombak. Ya, oleh Budi Ari, ya. Cek ombak ini, ya. Kalau masalah bagaimana cara melengsirkan Prabowo, ini sudah dimulai ketika Prabowo dilantik. Gangguan-gangguan kan sampai sekarang masif ini. Serangan-serangan masif ini. Ya. Jadi memang sudah mengarah ke percepatan pergantian pemimpin itu sudah terjadi. Dan ini by design, Mbak. Oke. Oleh kelompok orang yang kebelet tadi. Oleh orang yang Oke. Bang David katanya cek ombak doang sama nggak ngerti Ya. konstitusi loh relawan. Saya sepakat dengan Bung Iwan dan Pak Juanda tadi ya. Jadi gini, dalam adigium politik itu sebuah atau proses perjalanan dinamika politik selalu ada yang namanya riding on the wave ya. Orang yang menunggangi ombak, menunggangi proses-proses dinamika yang terjadi. Termasuk demo-demo kemarin ya. Saya kasih contoh real ini. Kemarin ketika masyarakat Pati demo jam 4 pulang, memenuhi aturan konstitusi, rambu-rambu demonstrasi, tiba-tiba jam 5 mau maghrib ada kelompok yang datang bakar-bakaran rusuh kan. Nah ini selalu ada orang-orang yang mengail di air keruh. Jadi kalau kata Bung Iwan tadi, termasuk kata Pak Didu, Pak Juanda, nggak ada dasar untuk melengsarkan pemerintahan ini, nggak ada dasar sama sekali. Kalau kata kawan-kawan yang kemarin-kemarin Ferry Amsari dan kawan-kawannya itu meminta supaya terjadi pergantian, justru itu kami yang melawan. Kelompok Pak Jokowi bersama teman-teman dari kelompok Prabowo, kami ini koalisi, kami sama-sama tim sukses kemarin dengan Bung Iwan ya. Dari relawan Pak Jokowi bertemu dengan relawan Pak Prabowo, kita guyup di lapangan sama beliau, jatuh bangun memenangkan. Jadi nggak ada sedikit pun kita mau mengkhianati proses keringat kami sendiri, termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi ending statement kemarin ya, yang saya bilang hanya 10 menit bicara dari 3 jam pertemuan karena 60 orang itu bergilir bicara. Pak Jokowi hanya menitip satu, kawan-kawan relawan, 2 hal saya titip. 1, usahakan dukung program pemerintahan Prabowo Gibran minimal sampai 2029. Karena begitu cacat tengah jalan, jangan mimpi mau 2 periode. 1. Yang kedua, dengan realitas konteks pergumulan masyarakat hari ini, bencana NTT, bencana Kalimantan, kebakaran hutan, Sumatera kebakaran hutan, bahkan kemarin, minggu kemarin kan Pak Jokowi mau ke Kalimantan Barat. Ditunda. Ditunda gara-gara, wah nanti kita diinterpretasi lagi menggalang kekuatan, padahal silaturahmi dengan masyarakat setempat. Nah hal-hal ini yang saya katakan, statement ini sebenarnya biasa-biasa saja, bahkan Pak Jokowi itu diam tenang mendengar. Dia menjadi luar biasa karena digoreng di luar kan, diinterpretasi oleh 10 orang menginterpretasi 10 opini. 100 orang yang menginterpretasi apa yang disampaikan Budi Ari, maka 100 opini keluar. Itulah yang namanya Bung David. riding on the wave itu. Bung David gini, Mbak. Itu. Ya. Saya kalau dikatakan Bung David pernyataan Budi Ari ini biasa-biasa saja, saya juga kurang sepakat, ya. Kenapa? Karena yang kebelet kan Budi Ari nih, ya. Ketika Prabowo lengser, otomatis yang naik kan Gibran. Sebentar dulu. Kita tegaskan dulu, Bung. Tiga tegas. Sebentar, Yang kebelet sebentar ini dulu, Pak. Bung Ari. Pak David, kenapa Ini sih? bukan, gini. Yang kebelet ini Bung Ari. Enggak, Ya. kenapa sih? Berarti bukan di luar itu kan yang Anda maksud? Enggak seperti itu. Maksudnya begini, Gimana? ya. Budi Ari ini perpanjangan mulut oleh yang punya pesanan. Yaitu sopo iki? Ya kalaupun Sebut aja. sampai terjadi percepatan pergantian pemimpin, otomatis yang menang kan siapa? Gibran, Yang Wapres yang naik diuntungkan ya? siapa? Ya Gibran lah. Lah Anda sudah menjawab kok. Sebentar, Oke. Pak. Terima kasih, sebentar. terima kasih. Bung David, tolong didengarkan Pak, penjelasan sebentar, itu ya. Oke. Jangan itu jangan ditarik-tarik keluar. Itu kan opini. Pak, ya tolong dengarkan Iya. penjelasan. Pak, Ini pendapat orang saya. dalam. Nggak. Relawan yang sejak dari dulu menyebut dirinya relawan Prabowo, tidak relawan Jokowi. Ya. Dan Kami juga relawan mengatakan Prabowo bahwa- hari ini. Hari ini.
Ya. Apa Budi Ari itu hanya meminjam 2024 pernyataan makanya orang yang memberi pesan kan? Ya. Sebentar. Siapa yang memberi pesan itu asumsinya orang yang dekat dengan Budi Ari. Boleh nggak? Oleh Boleh karena nggak itu saya jangan ngomong? kemana-mana lagi analisis. Enggak, saya boleh Oke, ngomong. silakan Pak Said. Bung David, tolong jangan terus bahwa kita yang menggoreng. Penggorengannya ada di Solo kok. Yang ngaduk-ngaduk Budi Ari. Kok kenapa kita dianggap terus penggoreng? Kan beginilah. Ini Biasakan Pak, jangan penggorengannya ada di Solo, disaksikan oleh bapak-bapak. Salah besar untuk bicara itu. Salahnya di mana? Saya jelaskan tadi. Bukan, nggak usah dijelaskan. Yang menyatakan bahwa ada percepatan pemilu apa segala di sana. Justru Pak Jokowi mau Bukan supaya Pak Jokowi. duet Prabowo Gibran ini utuh. Kenapa? Bukan. Kalau Saya perlu 2 bilang, periode Pak, terus gimana logikanya untuk bukan. memenggal di tengah jalan? Kenapa kami Nggak- dituduh nggak penggoreng? nyambung logikanya. Penggorengan di sana. Nggak Yang nyambung. ingin percepatan pemilu adalah di Solo. Pak Said itu Ini kecelakaan Oke. berpikir Pak Said itu Bukan nih. pemikiran Anda itu malah. selalu melempar karena ini Tolong ribut, maka lempar ke orang. dikeluarkan Saya videonya. Oke. Kalau tidak ada Bung Andi, videonya, sebentar. kita hanya merujuk ke video yang ada. Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak ijazah Jokowi patut- aslinya, patut kita aja merujuk ke diinterpretasi. ijazah yang ada. Begitu cara Diterjemahkan oleh berpikirnya. para pelaku-pelaku Oke, politik di luar. sebentar ya, sebentar. Saya juga mau nanya dulu ke Mas Irawan sebentar. Mas Irawan, tapi ini adalah keriuhan yang juga dirasakan partai politik nggak? Anda melihat itu nggak di dalam kabinet? Jadi sebagai orang partai dan di parlemen, jadi saya menilai politik di luar parlemen lebih menarik, lebih menarik Padahal dan mereka lebih hangat. pelakor itu. Jadi begini, kalau kami melihat Pak Prabowo dan Pak Gibran, ini adalah tahun kedua. Ini adalah tahun yang sebenarnya bagi satu pemerintahan adalah tahun yang sangat bagus untuk bekerja yang terbaik untuk rakyat. Dan memang ada banyak persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Kita menghadapi bencana dan seterusnya. Disitulah saat ini parlemen sedang mengiringi pemerintahan ini agar kemudian program-program penanganan bencana dan lain-lain sebagainya yang memang harus menjadi fokus kita hari ini, itu yang harus menjadi fokus presiden. Ya. Kalau kemudian ada seperti yang terjadi peristiwa politik, kita katakan ini sebagai satu peristiwa politik seperti yang disampaikan Pak Budi Ari, saya justru tidak melihat karena Pak Budi Arinya, tapi melihat karena ada Pak Jokowi, itu menjadi sebuah bobot politik tersendiri jadi dari pernyataan tersebut. Tapi kami di partai, di parlemen melihat itu tidak tidak menjadi representasi dari Pak Jokowi sendiri gitu. Oke. Karena ya bisa jadi kita juga biasa, kita duduk di sini Pak Said Didu, Pak Rai bicara apa kan kita nggak tahu isi pikirannya apa. Nah, tapi Mas Irawan, kan partai Anda juga sampai sekarang belum menentukan sikap. Dukung Prabowo Gibran 2 periode apa enggak? Ya karena memang saat ini adalah waktu kami untuk bekerja. Pemilu masih 3 tahun lagi. Dan kalau kita bicara dari aspek ketatanegaraan, ini adalah memasuki tahun kedua. Dan kalau kita bicara pemilu, tahun depan itu kita baru masuk dalam tahapan persiapan rekrutmen penyelenggara untuk persiapan pemilu 2029. Berarti tetap belum tentu Mas Gibran maju lagi bareng Pak Prabowo kalau menurut Golkar? Kami sama sekali belum memikirkan hal tersebut karena ini adalah timing yang tepat, waktu yang tepat bagi Pak Prabowo dan Pak Gibran itu untuk bekerja. Satu itu. Yang kedua, kalaupun kita bicara terkait dengan aspek proses impeachment dan lain-lain sebagainya atau narasi penggantian presiden wakil presiden, sebenarnya sentrumnya itu mestinya adanya di parlemen, tapi ini justru ramainya di luar. Makanya dari tadi saya menyimak kok lebih asik di politik itu lebih asik di luar parlemen gitu. Itu Karena yang banyak interpretasi yang tadi itu. ya jadi Ya, karena satu hal yang parlemennya menarik. apa kata pemerintah ya repot. Ya, enggak juga. Banyak hal juga dari yang dilakukan oleh pemerintah itu kami kritik juga gitu loh. Dan ya itulah, tapi sekali lagi bahwa kita kembali aja pada satu pegangan kita bersama bahwa ada proses konstitusional di dalam setiap hubungan kelembagaan negara kita dan seterusnya. Itu aja kita hormati bahwa orang punya pikiran ini itu, ya silahkan saja itu hak masing-masing. Tetapi sebagai anggota DPR, sebagai bagian dari lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, kami meminta pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat yang memang bisa mendidik rakyat, karena jangan sampai itu disalah interpretasikan pendapat-pendapat tokoh-tokoh masyarakat ini. Jangan sampai itu bisa menjadi trigger terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah Saya nambah masyarakat. Oke, Kami berharapnya seperti itu di DPR Ya, itu. oke. Kalau gitu tapi saya menanya Pak Rajasa. Pak Rajasa, kalau Anda melihat sebenarnya dari apa yang terjadi di sekitar dan saat-saat ini sebenarnya, Anda melihat Pak Budi Ari kan bilang
dia melihat ada patahan sejarah. Anda melihat ada indikator yang memang mengarah ke sana? Ya sejarah kita memang patah, Mbak. Ya kan? Berarti kalau dikaitkan dengan konteks sekarang? Jadi begini, sebenarnya saya kurang tertarik ya dengan bicara soal pemilu dipercepat atau tepat waktu ya. Yang paling penting buat saya adalah produk dari pemilu itu sendiri. Kita lihat dalam berapa masa reformasi ini. Apa sudah menampilkan pemimpin yang amanah? Apakah pemilu dijalankan secara konstitusional? Itu aja paling saya nggak pernah tertarik. Mau cepat, mau lambat. Ketika dia melahirkan pemimpin yang amanah, oke. Tapi ketika melahirkan pemimpin monster, kita lawan. Itu aja, Mbak. Oke, kalau Bung Rey gimana Anda melihatnya? Membaca semua yang terjadi saat ini, kontroversi ini akan ngarahnya kemana sih ujung-ujungnya? Ya perebutan kekuasaan. Karena Prabowo dengan Pak Jokowi itu dipertautkan oleh kepentingan kekuasaan. Dan dengan melihat amunisi masing-masing, siapa yang lebih kuat saat ini? Ya kalau dilihat survei, Pak Prabowo yang jelas menurun kan. Yang naik adalah KDM. Boleh jadi itu yang saya sebut tadi itu, ada semacam rasa percaya diri yang tumbuh di keluarga Pak Jokowi yang memungkinkan mereka untuk menyatakan, oh oke, kalaupun kita berpisah kita udah siap kok. Makanya saya mengatakan ini semacam deklarasi. Deklarasi kepada siapa? Kepada Pak Prabowo. Karena saya sudah menyebutkan sebelum ini, ada 10 tanda yang memperlihatkan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu seperti retak istilah saya tuh. Dan peristiwa yang kemarin itu menambah 10 jadi 11. Ya, jadi 11 itu bukan 8 tambah 3 loh ya, bukan ya. Bukan, jadi 11 aja, nggak usah 8 tambah 3, nggak usah gitu-gitu gitu ya. Oke. Nah jadi yang saya mau katakan, oleh karena itulah kemudian dalam kerangka yang 10 ini, lalu Pak Jokowi mengatakan, oh kita siap. Karena ada elektabilitas dan popularitas dan tingkat kepuasan yang menurun dan kelihatan terus menurun. Dan itu tentu saja boleh jadi bukan hanya Pak Jokowi, boleh jadi partai-partai yang lain juga udah memuat skenario baru. Apakah akan tetap bersama dengan Pak Prabowo atau tidak? Itu satu hal. Nah yang kedua, kalau tidak ada kepastian itu, kita lebih baik angkat langkah sekarang. Langkah sekarangnya apa? Ya memang menyiapkan skenario B. Skenario B tidak bersama dengan Pak Prabowo. Mungkin karena itulah sekarang Pak Jokowi rajin turun ke daerah. Dan memang efek dari rajin turun ke daerah itu menaikkan elektabilitas PSI. Kan kelihatan tuh. Menaikkan elektabilitas Gibran setidaknya 1%. Nah pada saat yang bersamaan muncul namanya KDM. KDM kalau dalam survei terakhir memperlihatkan jaraknya dengan Pak Prabowo sudah hampir 25% lebih. Apa artinya gitu? Boleh jadi KDM dilirik oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu 2029, kalau tidak 2029, boleh jadi itu dipasangkan. Dan memang, ini memang ya, pakai survei ini, kalau pemilunya dilakukan sekarang, kira-kira begitu. Ya, di patahan ini seperti yang disebutkan oleh Budi Ari, punya potensi kalau KDM dipasangkan dengan Gibran akan menang 1 putaran. KDM itu kan orangnya Pak Prabowo, orang Gerindra ya. Kepala daerahnya Gerindra. Jadi kalau misalnya istilah Bung Rey ini itu sebenarnya sangat tidak masuk logika politik. Karena yang bisa memanfaatkan sumber daya KDM itu justru dari Gerindra atau dalam hal ini Pak Prabowo. Anda seperti tidak lihat hipotesis Pak Jokowi itu dulu orang PDI Perjuangan. Jadi dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Mulai dari Solo ke Jakarta ke Presiden 2 periode. Tapi last minute apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Dan yang terakhir, jadi jangan kalau benih-benih kepentingan ini udah kelihatan akhirnya terbuka juga. Bahwa yang penting bagi Pak Jokowi itu adalah kekuasaan. Kalau Pak Jokowi keliling Indonesia itu bukan Pak Jokowi yang datang menemui mereka. Undangan yang datang ke beliau. Ya, dan masyarakat yang datang langsung ke beliau ke Solo. Bukan undangan dari PSI itu. Gini, saya bicara itu dulu. Undangan itu, ya, masyarakat. Kemudian masyarakat meminta beliau. Ya, baru 2, Lampung dan NTT. Nah, di dalam hal itu memang ada dilakukan juga rakorda untuk PSI. Bukan dibuat rakorda PSI untuk berkunjung itu. Bukan. Karena diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai contoh. Kemarin mestinya ke mana? Mestinya ke Pontianak. Menghadiri undangan dari Panglima Jila. 50.000 masyarakat Dayak ingin bertemu dengan beliau. Dengan adanya gempa yang di NTT, maka itu ditunda. Ditunda ya. Jadi
Apa yang dikatakan selama ini menyiapkan Gibran untuk nanti sebagai presiden. Tidak benar. Mohon saya katakan sekali lagi. Pak Jokowi mengatakan 2034 Gibran bisa. Tapi Tapi 2029 no. Oke, berarti 2029 bukan mau curi start duluan atau jangan-jangan Tidak Pak ada. Jokowi Tidak mau ada melepaskan sama dari sekali. Pak Prabowo Tidak enggak ada ya? untuk bicara Oke, sebentar itu. tapi Bung Andi, jangan dijawab dulu. Nanti kita lanjut lagi sejenak, tetap bersama kami di Bola Liar.